Ya, yang antara naga atau bukan? Ya, Emang naga ada? ada. Salah satu kiper berbakat Italia juga kan dulu. Oh iya. Dari Zoff, Buffon, Scuffet. Ada dua huruf F-nya itu. Iya. Biasa cocok logi orang-orang kan. Mantan pemain Milan banyak banget ngumpul jadi pelatih di Serie A nih. Bakal jadi reunian. Tapi ya Reuniannya buat apa nih, Mas? Buat melihat Milannya makin terpuruk. Oke, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan yang sedikit pahit tapi apa Bang Boni? Tidak bikin apa ya? Katarak kok. Udah bingung. Penyakit perut udah disebutin semua. Ya. Penyakit mata lah. Iya, penyakit mata. Yo. Nah, kemarin salah satu klub lagi menyusul Crotone dan Benevento ya. Untuk promosi. Nah, menariknya itu Spezia itu pertama kalinya nih di Serie A. iya. Dan justru kalau kita track back ke beberapa tahun belakangan ya, kayak klub-klub yang baru promosi di Serie A justru lebih bertahan malah dibanding klub yang pernah di Serie A terus ke Serie B, terus naik lagi ke Serie A tuh malah ini kadang numpang lewat doang gitu. Kayak 2 tahun terakhir kan juaranya Empoli sama Brescia ya. Iya. Ya itu langsung jadi Turun lagi ya kan, numpang lewat iya. doang. Malah yang kemarin playoff si Hellas Verona malah lebih tinggi kan. Terus sempat juga waktu itu yang baru pertama kali promosi tapi lumayan bertahan itu Sassuolo. Iya. Sama Spal ya. Iya, lumayan lama juga Spal. Meskipun kemarin baru promosi lagi. Baru degradasi lagi Nah, kemarin ya. Kita mau bahas nih soal Benevento, Crotone dan Spezia. Peluangnya kira-kira gimana? Iya, peluangnya kira-kira. Memori gue soal Spezia paling inget tuh waktu lawan Milan justru. Waktu di Coppa tahun berapa ya yang ada Balotelli. Oh, yang pokoknya itu debutnya si Clarence Seedorf pelatih. Balotelli ngegolin ke gawang Spezia yang dia ngasih jempol itu ke Seedorf. Itu doang tuh memori gue tentang Spezia sebenarnya. Habis itu kayaknya udah nggak pernah muncul lagi tuh Spezia tuh. Tim-tim kayak gitu muncul di ini doang Mas. Di Coppa ya. Iya ya, kayak si dulu kan Pordenone waktu hampir ngalahin Inter yang kayak gitu-gitu. Ya, emang sih di Coppa sih paling. Dan kalau di Serie B ke Serie A ini emang jarang-jarang gitu. Kalau lu Bon ada yang inget dari 3 tim ini lah. Benevento nggak diinget Mas, pernah golin kipernya. Oh iya. Iyalah Benevento. Ya mungkin kalau Benevento Milan banget sih ya. Memorinya ya. Iya, memorinya Milan banget kan, ada Pipo juga kan. Oh iya, pelatihnya Pipo Inzaghi sekarang. Pipo, Abang Ade lah. Oh, iya. Perdana bukan sih Mas di Serie A ada pelatih adik kakak. Tahun lalu tuh ini kan, dia Pipo sempat ngelatih Bolonya. Sempat Oh ya. iya, yang bolonya ya. Dipecat. Meskipun dipecat. Betul. Sorry. Itu juga jalurnya kayak Milan tuh, habis Pipo si Mihailovic. Iya, jalurnya Bolonya. Iya. Turun ke bolongnya. Benevento, Crotone, Spezia. Nah, ini kita bahas pelatihnya dulu kali ya. Benevento, Pipo nih di Benevento termasuk poin terbanyak kali ya. Iya, poin untuk terbanyak sebuah dalam tim yang semusim dan kepastian promosinya juga itu udah lebih lama cepat, banget ya. sebelum Cepat. COVID malah ya. Covid. Iya, itu artinya emang Benevento kayak udah nggak ada tandingannya sih bisa dibilang kalau di Serie B gitu. Cuman ya yang tadi sempat dibahas itu nggak ngejamin tim yang performanya bagus di Serie B sampai juara Serie B terus begitu main di Serie A ya itu udah beda lagi soalnya, beda tekanannya, beda gengsinya, terus kayak pemain-pemain yang dihadapin juga pastinya beda gitu ya. Nah, itu tantangan tersendiri tuh, walaupun Benevento waktu promosi ke Serie A sempat yang sebelum seri sama Milan itu kan sempat berapa ya 8 kali main apa berapa gitu nggak pernah dapat poin. Ya sekali yang dapat poin ya Alberto Brignoli itu kipernya ngegolin ke gawang Milan menit 95. Ya itu sih paling ya yang dikenang dari Benevento, cuman nggak tahu ya musim depan tuh bakalan kayak apa, tapi setidaknya ya kalau gue lihat sih mungkin karena Benevento ini yang termasuk tim yang tadi promosinya lebih cepat, mereka jadi paling siap gitu. Pemain-pemain yang didatengin juga udah ada kayak Kamil Glik, Loic Remy,
itu kan kayak nunjukin emang mereka sebenarnya serius juga gitu. Mereka nggak mau ngulangin kesalahan kayak yang beberapa musim lalu itu. Oh, itu gelandangnya Cagliari, Arthur Lonita. Iya, Arthur Arthur. Lonita, ya. ya. Ah, Terus apa namanya? Ada juga backnya Chievo, Barba. Waduh. oh iya itu iya lumayan iya. juga Federico, itu ya iya. musim ini dia kan. Kalau dari Crotone siapa nih, Wan? Croton. Pelatihnya legenda Milan juga ini. Iya Dulu, kan? ah. Giovanni Stroppa. Iya. Kan? Itu dulu legenda Milan zamannya Capello. Zamannya Capello. Hmm. Ini Benevento cuman ya kayaknya lebih menjanjikan kayak sekarang dia poinnya tertinggi, jumlah kebobolannya juga kan Benevento di Serie B dengan pertandingan hampir 40 berapa? 42 ya apa berapa ya? 44 ya? 42 apa 4 lah Iya, saya iya. lupa kan. Dia jumlah kebobolannya hanya di angka 27 gitu kan. Oh iya, Itu pertahanannya pertahanannya bagus ya. lumayan kan. Mungkin karena di belakangnya ada si siapa? Ex Napoli Maggio. Woi. Oh, Maggio. Iya, Maggio kan. Itu kalau di PES 2013 jago tuh. Iya. Ya, berarti walaupun pelatihnya seorang striker tapi dia memperhatikan lini belakangnya juga kan. Nah, iya, Iya. itu kan sebenarnya penyakit tapi poin Inzaghi tuh, Mas. Iya waktu di Milan bisa dibilang gitu. Lo ngertiin Bonera dijadiin kapten sama dia. Sama dia apalagi strikernya musim kemarin kan ada Marco Sau. Oh, ya kan iya, dia iya, Cagliari ya, Ah, sempat lama sempat- Cagliari iya, langganan sempat main Serie di A Italia. juga Iya, kan. langganan Serie Iya. A. Iya, terus ada apa Roberto Insigne juga. Mm-mm. Itu kan di Benevento juga itu kan. Iya iya iya. Terus top skor Serie B juga tuh Pietro Lemela tuh. Iya iya Melo itu juga memorinya Milan juga tuh waktu ngegolin di ke gawang Milan di San Siro. Benevento menang tuh. 1-0 ya? Itu yang golin ke gawang Milan gue. Dia bukan yang bagus-bagus doang, buan dingin buan yang yang hancur-hancurnya dia. Ya lanjut nyakitin ya. Padahal yang nyakitin dilupain aja Mas. Iya kan? Terus yang menarik nih pelatihnya Spezia nih, Vincenzo Italiano. Dia bisa dibilang legendnya siapa ya? Verona. Kalau dulu legendnya Verona, tapi zaman tahun-tahun 90-an terakhir lah gitu. Yang apa namanya keturunan Jerman. Jerman nih. Dan menariknya juga ini tahun musim 2019-20 itu tahun pertama dia ngelatih Spezia dan langsung ngebawa ke Serie A. Itu prestasi yang luar biasa dan bisa jadi si Vincenzo Italiano ini walaupun gue juga belum tahu gaya mainnya tuh kayak apa gitu, gaya ngelatihnya kayak apa. Tapi kalau misalnya dia bisa ngebawa Spezia paling nggak bertahan di Serie A, dia bisa dibilang calon pelatih muda yang menjanjikan juga sih. Ngalahin legenda Milan lagi. Di playoff-nya kan? Oh iya. Nesta ya kan playoff-nya. Bener. Jadi catatan juga kemarin playoff-nya mereka kan Agregat sama. tapi kenapa jadi Spezia yang lolos mungkin jadi pertanyaan juga kemarin kan? Iya. Itu Karena itu ngikutin peringkat. Iya ngikutin peringkat karena aturan baru selama pandemi ini untuk playoff Serie B ketika agregat sama tidak ada perpanjangan waktu dan adu penalti tapi yang lolos itu yang peringkatnya lebih atas. Iya, dan nggak ngitung gol tandang juga. Ya, gitu. Iya. Pokoknya kalau agregatnya akhirnya sama, dilihat peringkatnya peringkat. dulu. Ya sebenarnya dibilang adil nggak adil banget sih. Ya bisa dibilang ya gitulah terutama buat kalau tim Frosinone nggak adil sih. Iya. Tapi kalau ngelihat poinnya di liganya, Frosinone Iya. peringkat 8, Spezia peringkat 3 emang agak jauh sih Mas. Iya iya. Poinnya ya. Cuman ketika pertandingan playoff-nya itu yang nggak adil di situnya. Ya maksudnya buat apa ada playoff kayak Iya. gitu kan jadinya istilahnya gitu. Sebenarnya itu adil nggak adil sih, maksudnya Iya. sistem playoff karena rebut kejar-kejaran poin buat peringkat 3 juga susah sih. Iya. Ya mungkin badan liganya ngeliatnya kayak gitu kali ya. Usaha di peringkat dulu diutamain baru habis itu Iya. perhitungan Perhitungan gol playoff. bisa. Karena kan yang ikut playoff kan berapa tim tuh Dari peringkat 3 sampai peringkat 8. Iya. Iya ada 6 tim. 6 tim. Sebelumnya dia ngalahin siapa ya? Chievo ya? Frosinone ngalahin Chievo. Iya kan? Spezia itu ngalahin Cittadella. Nah, Cittadella tuh ikut mulu tuh Mas playoff Mas. Iya. Iya ikut tapi nggak pernah lolos, lolos. gagal terus. Iya. Lalu gue nungguin tuh stadionnya ini yang belakangnya rumah orang.
Ya. Tapi ngomong-ngomongin Spezia kemarin banyak share apa ya? Pemandangan di Liguria gitu. Kayaknya bagus juga ya. Iya. Stadion dengan 10.000. Iya. 10.000 Stadionnya dia Alberto Pico nama stadionnya. Terus ada kayak perumahan-perumahan di sekitarnya tuh kayak di Kota Malang gitu dicat-cat warna-warni. Itu menarik tuh. Iya. Emang klub-klub Italia tuh emang punya banyak sisi budaya yang kayak gitu juga sih. Selain sisi sepak bolanya ya. Ya, terus terang kalau Spezia itu kan nggak akrab ya sama kompetisi level atas gitu, dan gue juga nggak ini nih, stadionnya kan juga harus memenuhi syarat kan. Kalau cuman kapasitasnya 10.000 ini apakah memenuhi syarat atau enggak? Kalau misalnya nggak memenuhi regulasi, ternyata itu mau nggak mau kan dia harus pakai kandang dari tim lain Yang gitu. paling deket ya. Iya. Ini paling deket Perugia ya kali Kalau ya. nggak salah wilayahnya Perugia atau apa kalau nggak salah tuh. Pokoknya yang jelas yaitu bakalan jadi tantangan tersendiri juga lah kalau nggak pakai stadion di kandang sendiri, apalagi itu tahun pertama promosi lagi kan Tahun pertama bersejarah. promosi dia berdiri 1906, satu-satunya yang gelar dia punya itu cuma juara Serie C. Itu cuma satu tahun 2011-2012. Ya, termasuk tim yang tua juga, tapi yang baru nongol sekarang ini gitu. Itu berarti sepanjang Serie A dimulai nih udah ada 64 tim yang berbeda ya yang ikut. Iya. Kemarin gue lihat. Iya. Ini Terus logo-logonya juga masih logonya logo-logo klubnya ya. logonya Unik jadi sih emang. mengingatkan ke logonya Perugia. Ya, yang antara naga atau bukan. Ya, Emang naga ada. ada sempat didebatin kemarin sama Hendro Campo. Logo Perugia itu apa? Coba diperhatiin tuh. Ya. Jadi mungkin apa yang nonton tahu nih. Ya. Logo Perugia tuh binatang apa? Binatang apa itu? Udah laut apa naga? Udah laut apa naga? Ya. Italia lumayan banyak yang logonya binatang ya, kayak Catania itu kan gajah ya. Logo mesran. Apalagi yang logonya kayak Pescara itu. Iya, kan. Pescara, Empoli, Chievo itu kan dia ada binatang-binatang ya kan. Nanti kita undang Roma. Iya, Juve, ya kan. Nah, Ajan. lanjut ke nih. Yo, ngomong-ngomong soal logo tim-tim promosi nih. Ini lucu-lucu nih. Spezia cuman ASC ya? ASC. ASC bulet. Ya, ASC, tapi dia ada sejarahnya juga. Di buletan pikirnya itu dia kayak 3 hiasan yang melambangkan dia sebagai juara liga. Jadi catatan dia pada tahun 1944 sempat jadi juara liga. Liga Serie A loh. Zaman perang tuh. Zaman perang. Dulu masih dia kan masih perebutan antara kaum kiri dan kaum kanan. Kebetulan si pemilik Spezia ini kaum kirinya di Itali dan itu disingkirkan semua. Waktu itu dia final juara lawan Torino, cuman gelarnya nggak diakuin sama badan liga. Waduh. Makanya sampai sekarang dia tetap bertahan pakai kayak lencana tuh di pinggirannya logonya itu ada 3 buletan lagi, itu buat mereka menandakan kalau mereka ini pernah jadi juara liga. Iya. Juara yang tidak diakui lah ibaratnya gitu kan. Apalagi waktu itu Torino itu lagi Bagus-bagusnya. lagi Grande Torino. Iya, Grande Torino tahun segitu. Iya. 40-an. Di finalnya ngalahin Torino. Akhirnya dia promosi lagi sekarang. Promosi lagi. Terus setelah berapa tahun tuh ya? Ya, tapi itu satu-satunya dia ngikutin liga teratas, sisanya emang dia ngikutin liga di bawah terus kan. Iya. Pemiliknya pada saat itu yang pemilik utamanya ditangkap dan dilempar ke Jerman, diganti pemiliknya oleh pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran di kotanya itu. Nama kotanya apa ya? Pokoknya kota di Spezia itu. Liguria itu tadi ya kali ya. Iya, Liguria itu, kota Liguria. Itu menarik tentang Spezia tuh. Jadi ternyata dia nggak baru-baru banget lah, punya sejarah minimal ya. Iya, Walaupun tidak diakui kan. Kayak sejarah yang dicoret lah. Ya, sejarah yang dicoret lah. Oke, boleh. Siapa tahu dia langsung ini juara lagi. Kaiserslautern. Tadi tim-tim kuda hitam itu menarik Mas ya. Kiper Suvet loh yang Udinese. Ya sempat dianggap jadi penerus
Handanovic. Salah satu kiper berbakat Italia juga kan dulu. Oh iya. Dari Zoff, Buffon, Scuffet. Ada 2 huruf F-nya itu. Iya. Biasa cocok logi orang-orang kan. F-nya di tengah ya. Kalau mau CP harusnya CV ya. Jangan pakai P. CV. Kalau mau diakuin CV. Tapi kalau buat orang Sunda tetap P. Bener. Ini juga Sufet. Skupet juga skupet. Sah atas kupet. Nah itu berarti Spezia logonya ada apa ya, kenangan dan Iya, sejarahnya. dia ada kenangan. Iya. Walaupun beda dengan yang dikeluarkan Liga ya. Dia mengeluarkan sendiri, pokoknya buat mereka, buat pendukungnya, buat masyarakat di sana itu tetap mengakui kalau mereka ini pernah jadi menjuarai lah, bukan jadi menjuarai Liga gitu kan. Itu ya punya sejarah lah. Terus kalau Crotone nih, gue bingung nih. Maksudnya apa logonya? Logonya ikan paus apa hiu? Hiu. Hiu Ada ya. 2 hiu, terus di atasnya kayak ada api gitu. Apalah gue juga nggak paham itu maksudnya. Mungkin kalau presidennya orang Indonesia ganti, ini bukan ikan hiu, ikan cupang. Lagi bagus nih ikan cupang kan. Kalau mau lebih menjual ikan Indosiar. Iya. Nah kita belum tahu banyak soal Crotone. Gue lebih tertarik soal logo Benevento nih. Yang Iya. sapu apa sih nenek-nenek. Iya. Penyihir. Penyihir. Itu emang ceritanya tentang penyihir Mas kalau nggak salah ya. Ya itu mereka emang julukannya emang penyihir sih. Sorcerers itu kan emang Iya. ya itu klubnya juga udah tua. Tahun 1929 berdirinya. Dan emang ini termasuk klub yang mungkin kayak mirip Lecce juga kalau dilihat dari warna warna jersey-nya kan. Jersey. Barcelona sempat juga jersey Mirip kayak gitu. Iya, Barcelona jersey kedua ya. Terus jersey klub Messina itu juga kan merah sama kuning. Giallo Rossi juga itu Mas. Iya, Julukannya. Giallo Rossi. Tapi catatan juga Mas Adit, maaf dipotong. Benevento ini ternyata sempat membubarkan diri ya. Cuman gua lupa tahun berapanya, mereka baru refund lagi itu tahun 2005. Banyak lah itu. Baru balik lagi dia itu. Ya emang banyak sih klub-klub Italia yang kayak gitu, kayak bangkrut kali ya biasanya sih gitu ya. Sempat ada bikin Real Vicenza apa tuh. Iya, Fiorentina juga pernah dulu kayak gitu. Itu Parma, emang ya kan? ternyata emang ini logonya itu emang ada legenda di kotanya sih, emang penyihir di kota Benevento yang emang muncul di abad ke-13 itu emang populer di situ. Oh, emang di kotanya. Di kotanya kayak gitu emang. Jadi emang itu dijadiin logo klub yang jadi identitas kota gitu. Ya emang menarik juga sih kalau kita nyari tahu sejarah di balik berdirinya klub-klub itu ya. Jadi emang biasanya emang dilatar belakangi sama cerita rakyat juga atau cerita-cerita pemberontakan atau pasti ada lah setiap klub itu bentuknya kayak gitu. Ini Benevento ini musim kedua dia di Serie A ya? Iya. Ya pertama kali dia promosi kan tahun 2017 tuh. Iya. 2017 dia pertama kali promosi Serie A, terus cuman bertahan berapa musim? Satu musim Langsung degradasi. Degradasi kan. Setelah 2 musim di Serie B, akhirnya musim ini naik lagi. Benevento itu tempat pertama kali pelatih Roberto De Zerbi yang yang sekarang di Sassuolo. De Zerbi itu kan dianggap berbakat tuh pas di Benevento kan pas bermain. Pelatih. Jadi pelatih. Pas putaran kedua dia kan ngelatih Benevento tuh waktu Benevento kalahan terus. Nah putaran kedua sebenarnya dia udah banyak dipuji tuh karena mainnya atraktif si Benevento walaupun akhirnya degradasi ya. Dari situlah. Tapi dari situ si De Zerbi itu dapat kesempatan untuk ngelatih Sassuolo. Iya, yang habis ditinggal di Francesco ya. Ya ternyata emang kebukti De Zerbi punya kemampuan yang bagus. Nah, ini juga gue ngeliat sih pelatih dari 3 klub ini ya cukup menarik sih sebenarnya untuk dibahas gitu ya, kayak Pippo Inzaghi kan pasti dia pengen ngebuktiin diri lah gitu. 2 kali dia dipecat gitu ya selama pas menangani klub Serie A ya, ini jangan sampai untuk ketiga kali gitu kan. Terus si Giovanni Stroppa itu juga setelah dilihat-lihat ternyata dia tuh
pernah jadi muridnya si Zeman. Wah. Dibilang bisa muridnya Zdenek Zeman, pelatih legend juga. Berarti atraktif nih. Iya, Dan sama galak. Iya. Pokoknya backnya 1, striker 9. Itu pakai 3 back. Emang si Crotone ini pakai 3 back juga. Selama di Serie B itu dia 3 back. Dia main 3 back dan cukup dipuji lah permainan nyerangnya selain dari Benevento juga gitu. Dan Crotone juga cukup leading lumayan jauh dibandingin Spezia yang di peringkat 3. Iya. Jadi emang harusnya sih kalau misalnya kemarin itu yang lolos itu Frosinone, Alessandro Nesta itu mantan pemain Milan banyak banget ngumpul jadi pelatih di Serie A nih. Bakal jadi reunian. Tapi ya reuniannya buat apa nih Mas? Buat melihat Milannya makin terpuruk. Karena belum ada yang sukses nih. Ya, Selain belum. Ancelotti ya. Iya. Ini kan generasi sesudah Ancelotti. Generasi baru lah ya. Generasi baru ya. Generasi 2006 lah ya. Iya. Meskipun Stropa udah lumayan juga ya. Ya kalau Giovanni Stropa sih lebih senior Lebih sih. senior dia. Iya, karena Juve pun harus merasakan legendnya Milan ini. Di pelatih. Dia pelatih nggak tahu hasilnya seperti apa. Katanya dia sempet itu nawarin Nesta buat jadi asisten. Si Pirlo. Pirlo. Tapi akhirnya sekarang Tudor ya? Atau Tudor. siapa sih? Tudor. Kalau sama Nesta mah teman dia main PS. Iya, malah main PS mulu. Iya. Ntar kagak ngelatih lagi. Malah tanding FIFA. Tanding FIFA yang kalah dia dulu ngelatih jadwal besok. Itu jangan bikin peraturan sendiri, Pirlo. Nah, sekarang ngomong-ngomong pemain kunci nih kira-kira yang bakalan bisa ngebawa tim-tim ini nanti. Bicara banyak lah mungkin. Iya. Nggak usah kita ngomong dia juara dulu lah ya. Iya. Seenggaknya kayak bikin kejutan kayak Hellas Verona mungkin kayak musim kemarin. Ya Crotone sih ternyata punya beberapa pemain kunci musim lalu yang kalau misalnya pemain itu dipertahanin bisa jadi mengejutkan juga. Ada playmaker namanya Ahmed Benali, itu orang Maroko apa nggak salah. Iya. Itu si nomor 10-nya bisa dibilang itu lumayan berpengaruh. Terus ada pemain sayapnya namanya Salvatore Molina, itu juga kemarin bersinar di Serie B. Ya kalau pemain-pemain kayak gini ditambah sama kiper Alex Cordas itu kan dulu bekas kipernya Inter kalau nggak salah tuh, kiper mudanya Inter. Terus Nicolas Poli itu juga dulu pernah main di Catania, itu back senior. Harusnya sih Crotone itu bisa sih ya, asal dia nggak ngelepas pemain-pemain itu sama ngebeli pemain-pemain baru yang punya pengalaman di Serie A gitu sih. Iya. Karena kalau tanpa pemain yang punya jam terbang di Serie A itu kayaknya emang agak sulit. Kayak contohnya Verona musim lalu lah. Verona musim lalu kan lumayan banyak dia ngambil pemain-pemain yang pernah main di Serie A kan, yang Dari Genoa. yang punya pengalaman gitu, kayak bahkan sempet terakhir Fabio Borini, terus ada Miguel Veloso. Iya. Lazovic, ya itu kan Faraoni, ya itu emang penting gitu, pengalaman main di Serie A itu penting banget gitu. Dan harusnya sih kalau klub-klub ini pengen survive bertahan di Serie A, mereka harus banyak ngambil pemain-pemain yang udah pernah main di Serie A juga supaya nggak numpang lewat gitu. Ditambah mungkin tim scoutingnya harus ini juga Mas, gencar juga kayak kemarin si Hellas Verona kan datangin pemain-pemain kayak Amrabat, Amir Rahmani gitu-gitu. Iya sih. Yang gue lihat sih kemarin yang memang langsung aktif tuh Benevento ya. Iya, karena dia promosi duluan itu kan, yaitu dia bisa start lebih awal, terus dia juga bisa narik pemain-pemain yang pengalaman juga, Kamil Glik. Iya. Itu waktu di Torino bagus sih dia. Bagus ya. Bagus banget, tapi ya nggak tahu sekarang usianya udah jauh lebih senior dibanding Memorinya masih dia kartu merah pasti derby lawan Juve. Iya. Tapi suka sih gue ngeliat Kamil Glik mainnya semangat banget dia. Dia sekarang berapa tahun udah ya? Udah di atas, udah kepala 3 sih. Oh 3 ya. Sama. Tapi kontraknya lumayan panjang dia. 3 tahun ya. 3 tahun. Umurnya 32 tahun lah, masih cukup lah Mas. Ya 32 di back sih. Buat back. Ya sama kayak siapa? Yonitanya itu kan, Yonita yang dari Cagliari, termasuk lumayan inti juga dia di Cagliari ternyata Yonita kan. Musim ini dengan 34 pertandingan. Iya. Ya lumayan itu jadi modal juga sebenarnya buat bertahan di Serie A.
Terus ada pemain dari sempet main di Chelsea ya. Loic Remy. Remy. Ya nggak tahu itu pemain yang bisa dibilang pemain yang cukup berbakat juga. Sebenarnya waktu dulu awal-awal dia muncul, itu angkatannya siapa ya Remy itu ya? Pokoknya itu kan Lukaku ya? Bukan sih? kalau nggak salah sih seumuran-umurannya dulu tuh tahun 2000-an awal tuh dia kan muncul tuh. Tapi habis itu ya biasalah hilang khas kayak cedera. Kayaknya kalau nggak salah angkatannya bukan Drogba ya, ketuaan. Pokoknya sebenarnya ini pemain punya bakat gitu, punya potensi. Cuman ya itulah nggak konsisten sama kayaknya diganggu sama cedera. Jadinya ya pada akhirnya dia main di Benevento juga gitu. Iya. Ya setidaknya punya nama lah ya. Terus nggak tahu nih kalau Spezia bakalan datengin siapa nih? Ya Spezia juga mungkin persiapan mereka Iya, juga karena baru banget kan dia. kepastian Baru 4 hari yang promosinya lalu. juga baru. Mungkin mereka juga baru nyiapin tim juga gitu. Dan apa namanya? Ya tergantung juga sih, bisa aja mereka tuh kayak Verona musim lalu, Verona peringkat 3, malah justru dia bertahan di Serie A. Balik lagi ke manajemennya ya. Gimana ngedatengin pemainnya sih kayaknya. Pokoknya kita tunggu aja lah kejutan-kejutan dari tim-tim Serie B ini yang promosi ya. Karena ya siapa tahu kan tim-tim yang 2006 Juventus Napoli loh di Serie B. Sekarang udah ada di papan atas. Terus 2007 Atalanta promosi ya lumayan sekarang maksudnya. Terus tambah lagi Sassuolo. Iya. Spal sayangnya gagal ya. Padahal Spal udah sempat modern lah. Iya. Bikin stadion ya kan. Indonesia juga lumayan itu kan. Indonesia kayaknya paling lama ya nggak degradasi. Iya. Di antara tim-tim papan tengah ya. Nah, berarti nih yang jadi pertanyaan berikutnya, ini tim Serie A yang sekarang nih siapa yang paling terancam nih dengan kedatangan 3 tim ini? Gitu Ya kayak model kemarin Genoa dengan sejarahnya dia juara liga lumayan kan 7 ya? 7 apa? 7 kalau nggak Tim salah. tertua juga. Iya, tim tertua gitu kan. Tapi nyaris degradasi. Sampai pekan terakhir dia masih berdarah, termasuk Torino juga kan kemarin kan masih di bawah juga. Tapi nggak tahu nih dia ngerekrut pelatih baru nih, Giampaolo. Langsung ngambil pemain Milan, Ricardo Rodriguez. Iya benar, baru beli Ricardo Rodriguez dan bakal masih ngincer Rade Krunic tapi belum pasti juga. Ya udah. Ya semoga 3 tim ini bukan menjadi penghibur ya. Iya. Ya minimal bikin kejutan-kejutan lah. Iya kayak Hellas kemarin kan. Iya. Atau ya kayak Spezia ini yang udah baru lagi nih, baru promosi Serie A lagi, langsung bikin kejutan gitu kan. Pengen ngebuktiin kalau gelar dia tahun 1944 itu emang nyata ya kan. Bisa jadi kan. Bisa jadi. Cuman emang kadang-kadang jeleknya klub Italia juga kalau misalnya ini di antara 3 tim ini di putaran pertama mainnya jelek, hasilnya juga kalah terus, langsung ganti pelatih dan langsung memperkerjakan pelatih yang spesialis nyelamatin di Serie A kayak orang-orang kayak bisa aja Ranieri atau kayak Davide Nicola atau Andrea Zoli. Itu siapa tahu tuh bakalan masuk lagi nih ke daftar pelatih kayak tim Luca ini. Gotti. Iya, pelatih Udinese Luca Gotti. Oke deh, mungkin cukup sampai di sini kali ya. Iya. Ada tambahan, Bun? Cukup lah. Ya tinggal ditunggu aja kejutan dari 3 tim ini aja sih sebenarnya. Jadi ada tambahan? Iya, cukup. Oke. Mungkin di antara Crotone dan Benevento masih pertanyakan nih, logonya Crotone maksudnya apa ya? Mungkin yang nonton lebih tahu ya kan? Maksud ikan hiu itu apa? Bisa komen. Oke. Oke, cukup sampai di sini. Ciao.